Kudus. Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Kudus, terletak di jalur pantai timur laut, Jawa Tengah, antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 km dari timur Kota Semarang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan, yaitu Gunung Muria dengan puncak Sabtorenggo yang memiliki ketinggian 1.602 meter di atas permukaan laut. Puncak Rahtawu yang memiliki ketinggian 1.522 meter di atas permukaan laut, dan Puncak Argo Jembangan yang memiliki ketinggian 1.410 meter di atas permukaan laut. Sungai terbesar adalah Sungai Serak yang terletak di bagian barat membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Genis di bagian tengah, sehingga terdapat Kudus Barat dan Kudus Timur. Kudus awalnya kota di tepi Sungai Gelis dan salah satu di Kota Muria. Dahulu, Kota Kudus bernama Kota Tajuk. Disebut Tajuk karena tajuk merupakan bentuk atap tradisional yang sangat kuno yang dipakai untuk tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Sunan Kudus mendekati warga kota Tajuk dengan membuat struktur atas menara Kudus yang berbentuk tajuk. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal sebagai Al-Quds, yang berarti Kudus. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi posisinya agak jauh dari Selat Muria. Tidak ada pelabuhan di kota Tajuk, hanya pelabuhan transit yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang. Tetapi Selat Muria, kini Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi. Begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Warga Tajuk juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus, yaitu Gus Jigang. Gus yang artinya bagus, Ji yang artinya ngaji, Gang yang artinya pandai berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana. Dalam dakwahnya, beliau mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam. Di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Percampuran dalam Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat Masjid Menara Kudus. Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Menara Kudus sudah ada sejak zaman Hindu Buddha. Umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus atau disebut juga Masjid Al-Aqsa adalah masjid kuno yang dibangun Sunan Kudus
Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi, serta pola arsitektur yang memadakan konsep budaya Hindu dan juga Buddha. Ajaran Topo Seliro Sunan Kudus merupakan bentuk toleransi masyarakat Kudus terhadap keberagaman Indonesia. Topo Seliro diartikan sebagai ukuran perbuatan seseorang, apakah merugikan orang lain atau sebaliknya. Misalnya, hubungan baik umat Islam dengan umat Hindu di Kudus pada zaman dahulu dibuktikan dengan adanya kelenteng di sekitar Menara Kudus, tepatnya di tenggara Menara Kudus. Topo Seliro yang diajarkan Sunan Kudus dan diajarkan kepada masyarakat lokal, salah satunya adalah larangan menyembelih sapi. Hal itu dilakukan karena mayoritas pemeluk agama Hindu melarang menyembelih sapi. Sapi sangat disakralkan oleh umat Hindu, menjadi lambang ibu pertiwi yang memberikan makna kesejahteraan bagi semua makhluk. Hal itu mengundang simpati masyarakat, sehingga mereka berduyun-duyun mendatangi Sunan Kudus untuk bertanya tentang ajaran yang dibawanya. Berangsur-angsur mereka pun hijrah ke agama baru tanpa paksaan. Hingga sekarang warga Kudus tidak menyembelih sapi, sebagai gantinya mereka menyembelih kerbau.